Darlene melahirkan 3 orang anak mereka yang masing-masing bernama Chase, Cody, dan Kate. Dan dari sinilah kehidupan mereka mulai berubah total, guys. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas sebuah kasus menggemparkan yang pernah terjadi di kota Robinson, negara bagian Texas, Amerika Serikat. Yang mana seorang ayah muda berusia 31 tahun yang punya 3 orang anak yang usianya masih kecil-kecil ditemukan tewas tertembak di rumahnya sendiri di pagi hari. Dan anehnya nggak ada satupun tetangga yang mendengar penembakan itu. Tapi dalam kasus ini polisi akhirnya mampu memecahkan misteri pelakunya dan motifnya dengan cara yang unik, yaitu sebuah jebakan saat pelaku membeli sebidang tanah. Mau tahu kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana karena hari ini kita akan membahas kasus mengerikan kematian ayah muda di rumahnya sendiri. Kita mulai cerita ini dari latar belakang seorang pria bernama Wayman Keith Gentry atau yang biasa dikenal dengan nama panggilan Keith, yang lahir pada tanggal 2 September 1974 di kota Waco, negara bagian Texas, Amerika Serikat. Namun Keith menghabiskan masa kecilnya di kota Robinson, kota kecil yang damai dan tenang yang cuma sebelahan aja sama kota Waco, bersama orang tuanya dan 2 kakak perempuannya karena mereka pindah ke sana setelah Keith lahir. Pria ini dikenal sebagai sosok yang punya kepribadian santai dan selalu tenang. Bahkan keluarganya bilang kalau Keith juga nggak pernah mengeluh dalam masalah apapun. Setelah lulus SMA, dia berkuliah di Texas State Technical College di kota Waco untuk mengambil jurusan perancangan dan pengelasan. Di sanalah dia ketemu dengan seorang gadis bernama Darlene Doscosil yang lahir pada tanggal 2 November 1974. Nah, sedikit cerita tentang Darlene. Gadis ini dikenal sebagai gadis yang ceria, ramah, dan suka bercanda. Bahkan Darlene juga merupakan salah satu gadis tercantik di sekolahnya waktu itu. Karena bukan hanya cantik aja, tapi dia ini juga mampu menyesuaikan diri dan mudah bergaul. Bahkan Darlene juga dijuluki sebagai Ratu Kecantikan Texas oleh teman-teman dan gurunya karena penampilan dan karakter yang dimilikinya. Sehingga Darlene sempat terpilih sebagai ratu di pesta prom night sekolah yang menjadikannya pusat perhatian semua siswa dan siswi di kala itu. Setelah dia lulus SMA, dia juga mendaftar kuliah di Texas State Technical College di kota Waco, dan disinilah akhirnya Darlene dan Keith mulai kenalan. Tapi waktu itu Darlene mengambil jurusan kedokteran gigi dan dia juga menjalani pelatihan sebagai asisten dokter gigi. Tapi cita-cita sebenarnya menjadi seorang perawat karena memang dia sangat-sangat peduli sama orang lain, guys. Waktu mereka kenalan, Darlene ini tertarik dengan Keith karena pemuda yang dikenalnya ini juga pekerja keras, sangat fokus, dan hidupnya juga tertata. Jadi Darlene ini merasa cocok kan sama si Keith. Akhirnya Keith dibawa sama Darlene untuk diperkenalkan sebagai pacar pada orang tuanya. Dan tentu aja keluarganya Darlene ini sangat menerima Keith karena memang pria ini semacam pria yang diidam-idamkan sama keluarganya Darlene. Bahkan semua orang yang kenal sama pasangan ini juga yakin banget suatu hari nanti mereka pasti akan menikah karena mereka memang sudah cocok satu sama lain, guys. Setelah mereka lulus kuliah di tahun 1997, mereka tetap berpacaran sambil bekerja di tempat masing-masing. Tapi karena Keith terlalu sibuk bekerja dan ingin menatap masa depannya, yang mana dia pengen jadi pria mapan dulu sebelum menikah, sementara Darlene ini juga sibuk bekerja sebagai asisten dokter gigi, dan akhirnya keputusan menyakitkan pun mereka buat. Mereka memutuskan untuk berpisah setelah 5 tahun pacaran dan gak lama setelah mereka lulus kuliah. Karena orang-orang sebelumnya sudah mikirnya mereka pasti bakal nikah nih, nggak mungkin enggak. Soalnya mereka ini cocok banget. Padahal setelah mereka lulus kuliah, Darlene ini berharap banget dia dilamar sama Keith. Kapan ya gua dilamar? Kapan ya gua dikasih cincin? Tapi Keith jujur sama Darlene kalau dia belum siap menikah, belum siap menjalani komitmen, dan belum siap juga hidup bersama-sama dengan Darlene karena dia merasa belum mapan sebagai pria. Perpisahan mereka menyakitkan kedua pihak keluarga dan juga teman-temannya. Setelah putus, Keith ini tetap fokus kerja, sementara Darlene pindah ke kota Dallas, sebuah kota metropolitan terpadat keempat di Amerika Serikat yang masih terletak di Texas.
Nah, saking padat dan ramainya kota ini, Darlene merasa kalau dia nggak cocok dengan kehidupan di kota metropolitan. Apalagi saat itu dia sering dengar kalau kota Dallas ini sering terjadi pencurian mobil dan juga perampokan. Karena terlalu takut, dia pun kembali ke Robinson, kota kecil yang damai dan tenang setelah dia tinggal di Dallas selama 1 tahun lamanya. Waktu Darlene kembali ke Robinson di tahun 1998 itulah, dia ketemu lagi sama mantan pacarnya, yaitu Keith. Rupanya Darlene masih menyimpan rasa sama Keith. Dia nggak bisa move on walaupun dia sudah pernah tinggal di kota Dallas. Dan ternyata Keith juga masih sangat sayang sama Darlene. Nah, setelah mereka ketemu lagi, akhirnya mereka kembali berpacaran. Dan sesuatu yang sudah diramal teman-teman dan keluarganya pun terjadi. Yang mana Keith langsung melamar Darlene hanya beberapa bulan aja setelah mereka kembali bersama. Dan mereka pun menikah di tanggal 10 April 1999 di usia mereka berdua yang sama-sama menginjak 24 tahun. Setelah menikah, Keith masih bekerja sebagai asisten teknik di perusahaan listrik dengan gaji yang sangat tinggi sehingga dia mampu membelikan sebuah rumah untuk dihuni bersama sang istri yang berada tepat di sebelah rumah orang tuanya Keith. Sementara Darlene sudah menjadi dokter gigi. Kalau dilihat-lihat, kehidupan mereka ini sudah cukup ideal dan sudah cukup nyaman lah, ya kan? Tapi ternyata Darlene ini masih berambisi untuk mengejar cita-citanya sebagai perawat. Akhirnya dia kembali kuliah lagi di Akademi Keperawatan. Untung aja Keith mendukung penuh ambisi istrinya untuk menjadi seorang perawat daripada harus menjadi seorang dokter gigi. Mereka pun tetap menjalani kehidupan yang mewah dengan gaji yang lebih dari cukup. Singkat cerita, di tahun 2001, 2004, dan 2005, Darlene melahirkan 3 orang anak mereka yang masing-masing bernama Chase, Cody, dan Kate. Dan dari sinilah kehidupan mereka mulai berubah total, guys. Setelah 3 anak mereka lahir, awalnya kehidupan keluarga Gentry ini sangat-sangat jadi panutan orang-orang di sekitarnya. Mereka berdua ini, jarang terlibat, jarang terlibat pertengkaran rumah tangga dan masing-masing saling mencintai. Keuangan mereka juga stabil dan mereka juga mampu mencukupkan kebutuhan anak-anak mereka lebih dari pasangan-pasangan lainnya. Orang tuanya Keith yang tinggal dekat dengan rumah mereka juga seringkali berkunjung untuk membantu mengurus ketiga anak mereka, meskipun hal itu hanya dilakukan saat Darlene pergi kerja dan juga di akhir pekan. Tapi pekerjaan Keith sebagai asisten di perusahaan listrik terbesar mengharuskannya untuk lembur sampai malam dan sering pergi dinas keluar kota. Sementara Darlene juga bekerja sebagai perawat kan. Mana kalau pulang dia harus ngurus 3 anaknya yang masih kecil-kecil, terus dia pula yang harus beresin rumah. Waktu Keith pulang kerja malam hari pun, dia lebih memilih untuk istirahat daripada harus membantu mengurus ketiga anaknya yang masih kecil. Karena dia pikir dia ini sudah capek dan besoknya dia harus kerja lagi kan. Hal itu membuat Darlene ini lama-lama merasa kok semuanya aku yang kerjain. Ini suami juga sudah pulang ke rumah nggak ngapa-ngapain, bantu urus anak kek, bantu masak kek, bantu beres-beres rumah kek. Ini nggak ada sama sekali gitu. Nah, sikap Darlene ini kan lama-lama berubah nih. Dan Keith juga notice, oh kayaknya istriku sudah berubah deh. Suka marah-marah sendiri dia. Mungkin dia kecapean juga kali ya. Akhirnya Keith ini memutuskan untuk resign dari pekerjaannya yang gajinya sangat besar itu dan dia bekerja di perusahaan biasa dengan gaji yang sangat-sangat kecil guys. Supaya apa? Supaya dia nggak keluar dinas lagi dan supaya dia bisa pulang lebih cepat untuk bantu-bantu Darlene di rumah. Awalnya semuanya berjalan baik-baik aja kan. Tapi karena pekerjaannya sudah berubah jadi karyawan biasa, Keith rupanya merasa kalau dia ini frustasi karena terjebak di rutinitas yang itu-itu aja. Kan job desk-nya jadi dikit dan ringan-ringan aja kan. Beda dengan jabatan sebelumnya yang mengharuskan dia menghandle semua pekerjaan sampai dia itu harus dikirim ke luar dinas, keluar kota untuk dinas. Nah, dia ngerasa kalau dia ini sama sekali nggak cocok dengan pekerjaan barunya. Apalagi gajinya Keith ini sudah turun drastis, membuat mereka mulai merasakan masalah keuangan. Sebab gaya hidup mereka sama aja, sama sekali nggak berubah guys. Dan kebiasaan Darlene yang suka belanja juga nggak berubah. Jadi Darlene ini punya satu sifat buruk yang nggak disukain sama si Keith. Dia suka belanja barang-barang atau perabotan yang nggak penting dengan harga-harga yang lumayan mahal. Dan meskipun dia tahu kalau gaji suaminya sudah kurang, tetap aja dia belanja barang begituan sehingga mulailah terjadi pertengkaran di antara mereka yang disebabkan oleh faktor ekonomi.
Keith menyalahkan Darlene karena boros dan gak bisa bijak dalam mengelola uang. Sementara Darlene juga menyalahkan Keith karena dia gak bisa bantu-bantu di rumah, makanya dia mengelola stresnya dengan cara berbelanja. Meskipun begitu, Darlene dan Keith gak pernah terpikirkan untuk bercerai. Bahkan Keith berusaha menjaga rumah tangganya demi ketiga anaknya yang masih kecil-kecil tadi. Hingga suatu hari, sebuah tragedi mengerikan terjadi di rumah keluarga Gentry. Di tanggal 9 November 2005, tepat di jam 6:11 pagi, keheningan kota Robinson pecah saat warganya baru aja bangun tidur untuk memulai aktivitas mereka. Ketika operator 911 menerima telepon dari seorang wanita yang bilang dia menemukan rumahnya sudah penuh cairan merah dan suaminya pun sekarat. I got up this morning, I was in my son's room because I didn't sleep. My back door was open, my husband's sons, they're all gone. And there's blood on the bed and she is struggling foam stuff out of his mouth. Petugas kepolisian dan para medis yang datang ke sana langsung berusaha menyelamatkan nyawanya Keith. Sebab diketahui kalau Keith ini masih hidup walaupun dia sudah menderita luka tembak di bagian kepala dan dia juga sudah nggak responsif. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi sejak saat itu Keith sudah nggak pernah sadar lagi guys. Hingga akhirnya 2 hari kemudian di tanggal 11 November 2005, Keith meninggal dunia di usianya yang ke-31 tahun, meninggalkan seorang istri dan juga 3 orang anak laki-laki yang semuanya masih balita. Detektif langsung mengarahkan perhatian mereka ke Darlene sebagai satu-satunya orang dewasa yang ada di rumah itu saat kejadian itu terjadi. Nah, waktu Darlene ini diinterogasi, dia bilanglah sama petugas kepolisian kalau malam sebelum kejadian, di tanggal 8 November 2005, dia pergi sama teman-temannya untuk minum sebentar lalu pulang kembali ke rumah sekitar jam 8:30 malam. Awalnya semua terasa baik-baik aja nih, nggak ada sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Tapi waktu dia pulang, bukannya disambut dengan hangat sama Keith, dia malah dibentak-bentak sama suaminya perkara suaminya menemukan beberapa struk restoran dengan pengeluaran yang sangat-sangat mahal. Kan udah tahu kita nih lagi kesulitan finansial, kenapa nggak bisa hemat-hemat sedikit sih? Maksudnya Keith ini begitu. Mulailah mereka bertengkar malam itu hingga akhirnya Darlene ini pergi lagi mengendarai mobilnya muter-muter keliling kota untuk tenangin diri. Nah, dia pulang lagi ke rumah dan minta maaf sama suaminya karena dia boros. Karena masih kesal, ditinggalnya lah Darlene tidur duluan di kamar mereka. Sementara Darlene ini masih nggak enak hati kan, jadi dia nggak mau ikut masuk ke dalam kamar katanya. Apalagi Kate, anak ketiga mereka ini lagi rewel karena umurnya kan baru beberapa bulan. Sehingga Darlene menidurkan Kate di dalam kamar anak-anak. Dan Darlene juga ikut ketiduran di kamar itu guys. Jadi malam itu dia nggak tidur sama suaminya ceritanya. Nah, sekitar jam 5:15 pagi, dia dengar kalau anjing peliharaan mereka menggonggong. Tapi dia ngakunya, dia sama sekali nggak keluar kamar dan dia kembali tidur. Sekitar jam 6 pagi, dia keluar kamar untuk bangunin suaminya yang harusnya akan masuk kerja. Tapi dipanggil-panggil dari pintu, Keith ini nggak jawab-jawab sama sekali guys. Hingga akhirnya dia menyadari kalau Keith ini sudah terluka parah di bagian kepala. Dan saat itu suaminya masih mengeluarkan suara ngorok atau suara mendengkur. Mungkin karena suaminya lagi sekarat kali ya. Dan saat itulah dia menelpon operator 911. Dia bilang juga ke polisi kalau pintu belakang rumahnya sudah terbuka lebar dan lemari khusus penyimpanan senjata di rumah mereka juga sudah dibobol. Bahkan salah satu pistolnya juga hilang. Dia yakin banget kalau ada seseorang yang memasuki rumahnya, membobol lemari persenjataan dan membunuh suaminya pagi itu. Makasih banget buat kalian yang sudah antusias check out parfum aku Agasha by The Philus. Terima kasih banget. Aku tahu pasti yang beli kalian-kalian juga yang sudah nonton di sini, soalnya aku nggak pernah promosiin di tempat lain sih. Buat kalian yang belum tahu, parfum brand aku sendiri Agasha by The Philus masih tersedia di toko oranye dan toko hijau. Ada 8 varian wangi yang bisa kalian pilih sesuai dengan kepribadian kalian. Tinggal baca-baca aja deskripsinya dan klik check out. Seiring dengan berjalannya penyelidikan yang dilakukan detektif dan petugas forensik, mereka menemukan ada beberapa kejanggalan di TKP guys. Yang pertama, polisi sama sekali nggak menemukan tanda-tanda masuk paksa di pintu belakang rumah yang katanya Darlene ini sudah terbuka lebar waktu dia bangun. Petugas forensik juga menemukan beberapa pistol di meja belakang yang saling bertumpukan, tapi posisinya rapi nih. Nggak mungkin lah si pembunuh yang punya waktu yang sangat singkat ini masih punya waktu menaruh beberapa pistol itu pelan-pelan di atas
atas meja. Kalau nggak kececer ya pasti hilang kan? Dan yang membuat petugas tambah curiga, kalau diperhatikan, lemari penyimpanan senjata di rumah itu sangat sulit ditemukan untuk orang yang baru pertama kali masuk ke rumah mereka guys. Jadi Darlene dan Keith ini memang menyimpan senjata-senjata mereka dengan sangat baik di tempat tersembunyi dan juga hati-hati. Sehingga petugas yakin kalau nggak ada orang lain yang tahu di mana keberadaan lemari penyimpanan senjata itu selain Darlene dan juga Keith. Belum lagi, dia bilang kalau lemari itu kan dibobol. Sekali lagi, polisi nggak menemukan adanya bekas pembobolan di sana. Nah, petugas paramedis juga sempat diperiksa polisi guys, dan mereka bilang kalau waktu mereka datang, tubuhnya Keith ini masih dibiarkan di atas tempat tidurnya tanpa diberi pertolongan pertama sama Darlene. Padahal basicnya dia kan sebagai perawat, masa iya ngelakuin CPR aja nggak bisa? Apa jangan-jangan dia itu sengaja? Soalnya, waktu paramedis datang, Darlene ini cuma berdiam di kamar anaknya dengan alasan dia takut sama pembunuh suaminya yang mungkin akan kembali lagi. Nah, penyidik juga menemukan adanya keanehan lainnya waktu Darlene menelpon operator 911. I got up this morning. I was in my son's room because I didn't sleep. My back door was open. My husband's sons are all gone, and there's blood on the bed, and he is struggling foam stuff out of his mouth. Kalau didengerin dengan teliti, dia sama sekali nggak panik guys. Bener, sama sekali nggak panik. Nggak ada kedengaran suara-suara teriakan atau ketakutan sebagai seorang istri yang baru aja mendapati suaminya berlumuran cairan merah karena ditembak. Ini santai aja dia nelpon si operator, bahkan tanpa ditanya-tanya apa-apa, dia juga sudah menceritakan kondisi rumah dan juga suaminya. Bahkan waktu diinterogasi oleh polisi yang semakin menekannya, Darlene ini malah menangis dan meminta haknya untuk diwakilkan oleh pengacara sehingga interogasi itu harus dihentikan. I mean, are we looking to the point that I'm going to have to get an attorney or something? I mean, I haven't done anything. I love my husband, and I would have never done anything to take him away from his boys, ever. Waktu petugas semakin curiga dengan gelagat anehnya Darlene, mereka pun mengeluarkan surat perintah penggeledahan untuk mencari bukti lebih lanjut. Dan mereka pun mendapatkan sesuatu yang sangat penting. Di antara tumpukan-tumpukan sampah dapur, polisi menemukan sepasang sarung tangan lateks dan selongsong peluru yang cocok dengan pistol kaliber 22. Waktu DNA pada sarung tangan lateks dan selongsong peluru itu dicocokkan, petugas cuma menemukan dua DNA, yang pertama DNA-nya Keith dan yang kedua DNA-nya Darlene sendiri. Tapi sayangnya pistol kaliber 22 yang diduga dipakai untuk membunuh Keith nggak ditemukan guys. Karena petugas sudah menduga dari awal kalau Darlene lah sang pembunuh tunggal dalam kematian suaminya, petugas pun mulai mendalami motif Darlene menghabisi Keith dengan menelusuri latar belakang serta perekonomian mereka. Nah, tadi kan terungkap kalau Darlene dan Keith sering ribut karena masalah ekonomi kan. Yang mana penghasilan mereka berdua ini kan sudah turun drastis, tapi Darlene ini tetap boros. Petugas menemukan kalau Keith ternyata punya asuransi jiwa yang pencairannya mencapai $750.000 Amerika atau sekitar 7,5 miliar rupiah di tahun 2005. Tentunya hal ini menimbulkan spekulasi di kalangan polisi guys. Apakah Darlene membunuh suaminya sendiri karena suaminya sudah nggak mampu lagi memenuhi gaya hidupnya Darlene sehingga dia ingin tetap hedon dari uang pencairan asuransi? Karena bukti-bukti sudah mengarah kuat pada Darlene sebagai pelaku tunggal, akhirnya dia pun ditangkap tanggal 28 November 2005. Tapi orang tuanya Darlene ini datang untuk memohon pada polisi membebaskan Darlene sementara waktu pakai uang jaminan dengan alasan 3 anaknya Darlene ini masih kecil dan masih butuh seorang ibu untuk mengurusi mereka. Lagian mereka juga nggak percaya kalau Darlene ini mampu membunuh suaminya sendiri karena memang mereka kenal banget sama karakter anak mereka sendiri. Akhirnya Darlene terpaksa dibebaskan kembali setelah orang tuanya membayar uang jaminan sebesar $50.000 Amerika atau sekitar 500 juta rupiah di tahun itu. Nah, nggak lama setelah Darlene ini dibebaskan, seorang pria bernama Robert menelpon polisi karena dia curiga dengan Darlene. Dia pun langsung diundang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Jadi Robert ini ceritanya sedang menjual tanahnya yang sangat luas di dekat sebuah desa yang bernama Axtell. Beberapa hari sebelumnya Darlene menelpon Robert dan bilang kalau dia mau membeli tanah itu karena dia tertarik dengan sebuah danau kecil yang ada di tanah itu, agar nantinya dia bisa mengajak 3 anaknya untuk memancing atau piknik di sana sekaligus sebagai kenang-kenangan warisan dari Keith. Diiyakan nih sama si Robert, tapi mereka belum
sebelum bertransaksi. Nah, selang beberapa hari kemudian, Darlene nelpon Robert lagi, terus bilang, "Bisa nggak ya Pak, kalau danaunya itu ditimbun aja? Saya nggak suka ada danau di tanah itu." Lah, tadi katanya mau beli tanah karena tertarik sama danaunya. Ini kenapa sekarang tiba-tiba minta ditimbun? Disitulah dia curiga sama si Darlene, makanya dia lapor polisi. Detektif menduga kalau memang Darlene ini pengen banget beli tanah itu karena dia tertarik dengan danaunya dan tiba-tiba dia minta danaunya dihilangkan. Kayaknya ada sesuatu yang dia lagi sembunyikan di sekitar danau itu. Tebak, apa yang lagi dicari polisi? Iya, pistol kaliber 22 yang masih hilang. Polisi langsung mendatangi tanah milik Robert yang di tengah-tengahnya ada danau kecil dan mereka melakukan pencarian. Rupanya di danau itu mereka menemukan pistol kaliber 22 tenggelam di pinggiran danau yang cocok dengan sisa peluru yang ditemukan di dapur rumahnya Darlene. Tapi polisi kan masih perlu pembuktian langsung kalau memang Darlene yang membuang pistol itu kan. Bisa aja yang buang pistol itu mungkin orang lain, sehingga mereka meminta Robert untuk menjebak Darlene dengan bilang, "Bu, sesuai dengan permintaan Ibu, saya akan menimbun danaunya. Tapi sebelum saya timbun, saya perlu kuras dulu tuh danaunya. Saya sedot dulu airnya baru bisa ditimbun pakai pasir." Darlene setuju. Kedengarannya emang ya, dia nggak panik sama sekali guys. Tapi besoknya, Darlene datang ke tanah itu sendirian dengan memakai sepatu boot dan tongkat, lalu turun ke pinggir danau dan mengaduk-ngaduk dasar danau tepat di lokasi petugas menemukan pistol kaliber 22. Dan semuanya terekam jelas dalam kamera yang sengaja dipasang polisi dari jauh. Dan bukti rekaman inilah yang diajukan polisi kepada jaksa untuk menuntut Darlene sebagai pembunuh tunggal suaminya sendiri. Persidangan pun digelar pada awal tahun 2007 dan Darlene didakwa sudah melakukan pembunuhan berencana pada suaminya sendiri dengan motif ingin mewarisi pencairan asuransi jiwa suaminya karena tekanan ekonomi. Karena kalau dia menggugat cerai suaminya, maka dia bisa jadi nggak dapat apa-apa kan. Sehingga jalan satu-satunya menjadi janda dengan keuntungan berlimpah, yakni membunuh suaminya sendiri. Meskipun dia mengaku tak bersalah dan tim pengacara terus membela kliennya, tapi tetap aja bukti-bukti kuat yang dikumpulkan penyidik nggak bisa dikalahkan di persidangan guys. Hingga akhirnya tanggal 8 Februari 2007, Darlene dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan bebas bersyarat minimum 60 tahun di penjara. Di tahun 2017 lalu, Darlene mengajukan permohonan untuk persidangan ulang dengan keyakinan bahwa dirinya tak bersalah, tapi pengajuannya tetap ditolak. Sementara ketiga anak mereka yaitu Chase, Cody, dan Kate diserahkan pada orang tuanya Keith atas perintah pengadilan yang memberikan hak asuh permanen pada mereka. Itu aja untuk cerita saya hari ini. Jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini dan saya tunggu kalian semua di video menarik selanjutnya. Jangan lupa nonton dan jangan lupa check out parfum aku Agasha by The Philosopher di toko oranye dan toko hijau. Kita ketemu lagi dan sampai jumpa.